Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, keluarga besar jamaah pengajian Alifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kebahagiaan kita masih berada di hari kedua dari serangkaian hari tasyrik. Dan hari tasyrik ini kata Rasulullah adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari memang kita disuruh makan dan minum. Jadi tempat pengajian di momen ini, pertama kita masih dalam suasana berhari raya Idul Adha, dan juga kalau udah hari tasyrik udah dipastikan tak ada yang puasa, kan begitu. Karena memang puasa di hari tasyrik adalah sesuatu yang diharamkan. Marilah kita mensyukuri nikmat ini, nikmat kebahagiaan, nikmat pertemuan, nikmat makan dan minum yang kita nikmati. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan kebaikan-kebaikan lainnya untuk kita di masa-masa yang akan datang. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada manusia dalam hidupnya kecuali memiliki impian dan dambaan. Terlepas apakah impian itu sama ataupun berbeda-beda. Tapi pastinya kita semua sebagai manusia punya hal-hal yang kita harapkan bisa terwujud dalam kehidupan kita. Keinginan dan dambaan kita ini tidak akan pernah ada habisnya. Karena selepas satu keinginan terwujud, pasti akan muncul keinginan berikutnya. Selepas satu impian bisa kita capai, tetap kita akan berharap ada impian-impian berikutnya. Tentunya inilah salah satu alasan kenapa manusia diangkat Allah sebagai khalifah. Karena ketika manusia punya impian, punya mimpi, manusia dalam proses terus bergerak. Tapi coba bayangkan orang yang sudah kehilangan mimpi, kehilangan keinginan, tidak ada lagi yang ingin dicapai dalam hidupnya. Maka di saat itu kita pun berhenti dalam kehidupan kita. Namun agama mengingatkan kepada kita, apapun yang kita inginkan, sadarilah tidak semua yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Tak semua yang kau harapkan bisa kau peroleh. Tapi penting dalam hidup ini kita membuat satu impian, harapan, apa yang mungkin kita capai minimal di saat kita masih hidup. Kenapa? Inilah yang menjadi pendorong bagi kita untuk terus berusaha. Dan dalam Islam, berikhtiar, berusaha untuk mewujudkan apa yang kita harapkan untuk kita peroleh, ini juga bagian dari ibadah. Apalagi kalau impian itu impian yang baik dan benar. Impian yang sejalan dengan apa yang Allah ridhoi. Makanya kalau kita lihat apa yang Allah firmankan di akhir surah Al-Insyirah. Apa kata Allah? Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa kira-kira artinya ibu-ibu? Apabila kau telah selesai dari satu urusan,
maka bersiaplah untuk urusan berikutnya. Satu target udah tercapai. Apakah berarti kita berhenti? Tidak. Hidup harus terus berjalan. Impian harus terus mampu kita wujudkan dan kita ciptakan. Tetapi jangan lupa, impian tertinggi, tujuan terbesar, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Jadi impian kita, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita peroleh, ketika impian itu sejalan dengan apa yang Allah kehendaki, insya Allah dapat. Tapi kalau apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan tidak sejalan dengan apa yang Allah kehendaki, mau jungkir balik, usaha semaksimal apapun tidak akan terjadi dalam kehidupan ini kecuali urusan-urusan yang Allah kehendaki. Ini makanya penting bagi kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Setidaknya ada 3 rumus penting. Bagaimana kita diajarkan dalam Islam untuk dapat mewujudkan apa yang kita impikan dan apa yang kita cita-citakan. Pertama, Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani kita dengan suatu beban apapun kecuali dalam batas kemampuan kita. Jadi impian itu, apapun yang ingin kita raih, ingin kita dapatkan, harus minimal seiring sejalan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau orang ibaratnya cita-citanya tinggi, tapi dia nggak ngukur diri, istilahnya. Orang mengatakan, bagai punuk merindukan bulan. Ya, apapun cita-cita, silakan. Cita-cita dan mimpi memang nggak bayar. Ya, tetapi tentunya hendaklah setiap orang bercita-cita sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Makanya para hadirin rahimakumullah, disinilah penting sekali. Ketika kita punya cita-cita yang tinggi, cita-cita itu juga mendorong kita untuk terus meningkatkan kemampuan yang kita punya. Hidup ini memang hal yang luar biasa. Setiap tahun, ibu-ibu, kalau kita lihat cerita para jemaah haji yang berangkat, pasti ada saja 1-2 jemaah haji ini yang luar biasa. Kadang cuma tukang jual bakso, pakai gerobak. Tapi karena keinginan dan cita-citanya itu begitu kuat, nabung tiap hari 1.000, 2.000, 5.000. Akhirnya apa yang dicita-citakannya bisa diperoleh. Jadi cita-cita itu adalah salah satu faktor yang mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Makanya dulu ada sahabat Nabi, ibu-ibu. Kalau dia berdoa, sahabat Nabi tadi doanya selalu cita-citanya rendah. Dia pernah berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurgamu. Syurga manapun ya Allah, yang penting masuk syurga aja lah. Ternyata doa sahabat tadi didengar oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai fulan, kalau kau mau berdoa, kau meminta kepada Allah, fas'alin firdausal a'la. Maka mintalah kepada Allah agar kau dimasukkan ke surga tertinggi. Cita-cita dan impian itu harus tinggi. Kenapa? Semakin tinggi cita-cita, kita pun akan menyesuaikan kemampuan kita untuk itu. Tapi kalau dari awal mimpinya pun sudah rendah, cita-citanya begitu mudah, maka di sini kemampuan kita pun tidak akan terdongkrak dengan cita-cita itu. Jamaah
Semakin kemampuan itu terukur, semakin kita dekat dengan apa yang kita cita-citakan. Dulu saya kenal dengan seorang dokter asal Kuwait. Ini dia cukup luar biasa, karena ketika saya masih SMA dulu, jumpa dengan dia datang ke asrama kami, memberikan motivasi. Di saat itu, beliau memiliki sebuah yayasan dakwah yang bergerak mengislamkan banyak suku di Afrika. Ketika itu, sudah sekitaran puluhan ribu diislamkannya lewat yayasannya itu. Ketika itu kami tanya, apa cita-cita dokter sebelum dokter meninggal? Saya berharap saya bisa islamkan 10 juta orang. Target dan cita-cita itu terukur. Berapa angkanya, kapan masa waktunya. Nah, semakin kita mampu mengukur apa yang ingin kita buat, semakin langkah kita pun menjadi lebih terarah. Nah, tentunya kita lihat semua nabi, semua rasul ada impiannya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa impian Ibrahim? Udah berdakwah ke sana kemari, tapi dia lihat belum punya keturunan. Itulah harapan dia. Tapi bagaimana kemampuan Ibrahim dibarengi dengan cita-cita dan impiannya serta keyakinannya kepada Allah, itu membuat Ibrahim tetap hidup dalam cita-cita dan impiannya. Jadi paling bahaya ibu-ibu kapan? Ketika untuk sekedar memiliki impian pun kita tidak punya. Makanya agama mengajarkan kepada kita, silakan kau ingin, tapi ingat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau kehendaki tidak akan terwujud. Apa yang kau kehendaki itu kecuali jika hal yang sama Allah kehendaki. Makanya ketika kita mau membuat apa kira-kira impian dan harapan kita nanya pada diri kita, kira-kira keinginanku ini sejalan nggak dengan keinginan Allah? Kalau Allah menghendaki hal yang sama dari kita, yakinlah ibu-ibu, dapat itu. Walaupun orang-orang di sekitar kita mengatakan, oh nggak mungkin, oh mustahil. Kenapa? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita yakin. Jadi ini yang pertama. Untuk memiliki impian dan mewujudkannya, pertama kita harus punya kemampuan dan mampu mengukur kemampuan itu. Yang kedua, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita punya harapan, punya cita-cita, apa yang perlu kita buat? Kita perlu untuk berusaha. Setelah punya kemampuan, maka kemampuan itu harus kita tindak lanjuti dengan usaha. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, dulu di zaman Nabi, ada seorang sahabat junior. Usianya waktu itu baru 9 tahun. Namanya Robi'ah bin Ka'ab. Sahabat ini begitu diingat Nabi. Kenapa? Karena dia setiap beberapa menit sebelum masuk waktu sholat, sahabat junior ini datang ke rumah Nabi, menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Dibawanya di sebuah bejana, diserahkan sama Nabi. Ini Nabi untuk air wudhu. Bayangkan, di 5 waktu sholat, sahabat tersebut walaupun gak kerja sama Nabi, tapi dia merutinkan untuk melayani Rasulullah. Suatu ketika, Nabi pun melihat, anak ini kok baik sekali, sungguh-sungguh sekali. Maka Nabi pun bertanya padanya, wahai Rabi'ah, silahkan kau minta satu permintaan dariku. Kulihat kau sungguh-sungguh sekali berkhidmat kepadaku. Apa yang kau minta? Ini pertanyaan diajukan ke anak umur 9 tahun, ibu-ibu. Kalau kita ajukan ke anak kita, ke cucu kita yang usia 9 tahun, kira-kira apa jawabannya?
Minta jalan-jalan dia, minta belikan mainan dia, minta ini dan itu. Tapi bayangkan, si anak tadi ketika ditanya Rasul, apa yang kau minta? Dia tanya kembali, Rasul, kalau aku minta kau kasih? Ya, aku kasih. Kalau begitu aku minta satu hal. As'aluka murafaqataka fil jannah. Yang ku minta satu aja, kau jadi temanku nanti di surga. Ini permintaan anak 9 tahun. Cerdas enggak? Cerdas. Kalau Nabi jadi temannya di surga, ya pasti nggak mungkin surganya kaleng-kaleng, kan begitu. Karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Kalau dia satu surga bersama Nabi, udah pasti surganya level tertinggi. Itu yang diminta. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, itu bukan kuasaku itu, katanya, untuk masukkan kau surga level mana. Tapi apa kata Nabi? Nabi berkata kepadanya, silahkan kau punya impian, silahkan kau punya cita-cita. Tapi Nabi berkata, harus ada usaha. Apa usahamu? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah diriku, kata Nabi, supaya bisa minta kepada Allah, agar engkau ditempatkan nanti di surga bersamaku dengan kau perbanyak sujud kepada Allah. Nah, jadi ibu-ibu, kita semua sadar masuk surga kita bukan karena amal kita. Murni kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi level surga yang mana yang mau Allah tempatkan kita, disinilah tergantung ikhtiar dan usaha kita. Makanya kalau kita lihat, si Fulan kok sukses sekali, samanya dulu sekolah sama aku. Si Fulan kok begini karirnya, sedangkan aku tak seperti itu. Boleh jadi salah satu yang membuat Allah melebihkan sekelompok orang atas kelompok yang lain tergantung pada ikhtiar dan usaha yang kita buat. Makanya kalau kita lihat, rezeki yang Allah kasih pun gak sama, ibu-ibu. Coba bayangkan kalau semua orang rezekinya sama. Saya kira susah juga hidup kalau rezeki orang semua sama. Kenapa? Semuanya mau jadi bos semua. Gak ada yang mau jadi pekerjaan yang kasar. Ini kita lihatlah di negara-negara petrodolar. Pergi ke Dubai, pergi ke Riyadh, pergi ke Doha, Qatar. Negara-negara dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Apa yang terjadi? Karena nggak ada penduduk lokal, orang miskin, terpaksa mereka mengimpor orang miskin. Dipanggil orang Nepal, orang Bangladesh, suruh kerja situ. Kenapa? Karena kehidupan itu membutuhkan. Ada saling membutuhkan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki. Maka Allah lebihkan, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang berilmu, ada yang kurang berilmu. Kenapa? Dengan adanya perbedaan dari apa yang dimiliki masing-masing, maka muncullah saling membutuhkan. Makanya usaha kita itu penting sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa kemampuan kita, wawasan yang kita punya, tak cukup sampai di situ. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa ikhtiar dan usaha yang sudah engkau lakukan untuk mencapai apa yang kau inginkan. Tapi ibu-ibu, apakah cukup kemampuan ditambah usaha? Ternyata nggak cukup. Maka datanglah faktor ketiga yang paling menentukan bagaimana kita semua bisa memperoleh apa yang kita harapkan. Rabbana. Itulah artinya apa? Faktor doa. Jadi apapun cita-cita seseorang, tidak akan kita peroleh apa yang kita cita-citakan sampai setelah kita kuatkan kemampuan kita, setelah kita berikhtiar maksimal sebisa dan semampu kita, tapi di akhir tetaplah kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah. Ini makna tawakal yang sebenarnya, ibu-ibu. Tawakal itu apa maknanya?
Kita berusaha semampu kita. Setelah kita berusaha, kita yakin apapun yang kubuat tidak akan berdampak apapun kalau Allah tidak izinkan yang kucita-citakan itu untuk terwujud. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Apa arti doa? Doa itu sebenarnya permintaan. Dasar doa artinya permintaan. Permintaan itu bisa dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Sering kita sebut itu perintah atau instruksi. Kalau pimpinan meminta kepada bawahan, apa namanya? Itu instruksi. Kita kerjakan. Kalau sekiranya permintaan itu dari yang selevel dengan kita, itu yang kita bilang minta. Tapi kalau yang meminta dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat, itulah yang disebut dengan doa. Coba bayangkan kita ini kan hamba-hamba Allah yang lemah, ibu-ibu ya. Apa yang kita punya, semuanya titipan Allah. Ketika kita sadar segala keterbatasan yang kita punya, namun kita juga minta sama Allah. Ya Allah, aku minta ini, minta itu. Itulah hakikat doa. Maka dari itu, dalam sebuah athar dikatakan, siapa manusia yang paling lemah? Manusia yang paling lemah adalah manusia yang tak mampu untuk berdoa. Sampai berdoa pun tak bisa dia. Itulah selemah-lemahnya orang. Jadi kalau kita merasa banyak hal tak bisa kita buat, banyak hal belum mampu untuk kita kerjakan, selama hati kita masih terdorong untuk tetap berdoa, maka di saat itu kita bukanlah manusia paling lemah. Karena kita masih punya kekuatan. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, kenapa Nabi Muhammad mengatakan doa itu senjatanya orang yang beriman? Kalau kita lihat, senjata yang mampu diakses semua orang, ya cuma doa. Ya, kalau dikatakan panah, mungkin gak semua orang bisa memanah. Kalau dikatakan ya senapan, tak semua orang bisa menggunakan dan punya senapan. Kalau orang mengatakan ya pentungan atau ya pisau atau pedang atau tembak atau apapun dari senjata-senjata yang kita kenal, belum tentu semua orang mampu mengakses dan menggunakan senjata yang ada. Tapi jamaah rahimakumullah, tak boleh sedikit pun kita ragu, senjata yang tersedia untuk semua orang adalah doa. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Rafah, yang ada di Gaza. Dulu pertama di Gaza Utara ditembaki, pindah mereka ke Gaza. Di Gaza ditembaki lagi, pindah. Hingga sekarang udah di ujung perbatasan antara jalur Gaza dengan Mesir. Di Rafah, itu pun masih juga mau dibanting. Coba bayangkan, sekiranya tidak ada yang namanya doa, mungkin orang di sana udah stres betul ya. Udah stres betul. Kenapa? Nggak terbuka apapun akses yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Tapi lihatlah ibu-ibu, di saat kita berada pada posisi seakan-akan semua pintu tertutup di hadapan kita semua. Tak tahu lagi kita mau mengadu kemana. Tak tahu lagi kita mau minta bantuan pada siapa. Di saat kepala kita tidak ada tempat untuk bersender, ingatlah tetap ada tempat untuk bersujud. Di saat tangan kita tidak ada tempat untuk meminta, ingatlah tetap ada tempat di mana ketika kita angkat kedua tangan kita untuk bermunajat, Allah Subhanahu wa taala tetap bukakan kesempatan itu untuk kita semua. Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ada beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan dalam berdoa yang bisa menjadi semacam booster, penguat
bagaimana doa kita selangkah lebih dekat untuk diijabah Allah. Pertama, ada booster doa yang berkaitan dengan orang yang berdoa. Gimana adab atau cara kita berdoa agar doa kita itu lebih kuat dan lebih dekat untuk dikabulkan? Pertama dikatakan, kunci doa yang mustajab, hendaklah kita yakin dengan ijabah Allah. Mau doanya panjang kali pun Ustadz tuh, tapi dalam hatinya, aku berdoa aja gak yakin juga. Gak bisa. Semua yang kita doakan harus kita yakini. Ibu-ibu, berapa banyak orang punya penyakit, diuji Allah, ini dan itu. Sudah datang ke dokter A, ke dokter B, bukan hanya dokter dalam negeri, bahkan sudah ke luar negeri. Tapi pada akhirnya berangsur kesembuhan datang kepadanya, ternyata yang paling utama adalah karena doanya. Ini senjata orang-orang beriman. Doa itu. Makanya dikatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kau yakin doamu itu diijabah. Semakin besar tingkat keyakinan kita doa itu makbul, semakin besar peluang doa itu akan diijabah Allah. Ibu-ibu, coba bayangkan doa mana yang lebih utama dari doa yang disampaikan sosok Nabi Yunus. Ini kalau hitung-hitungan kalkulator dunia, tak mungkin selamat. Bayangkan, ada orang tersekap di mana? Dalam perut ikan paus. Ibu-ibu, kalau ada tempat paling gelap di muka bumi, mungkin tempat di mana Yunus berada, itulah tempat paling gelap. Kenapa? 3 lapis gelap. Gelapnya perut ikan paus, ditambah gelapnya dasar lautan, ditambah gelapnya malam. Coba bayangkan, kalaupun zaman itu ada HP, udah pasti gak ada sinyalnya itu. Menghubungi siapa? Tapi ingatlah, kalau di muka bumi ini ada tempat-tempat sinyal itu akan mati dan habis. Tapi ingat, sinyalnya Allah tidak pernah padam. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya doa, doa yang dibaca oleh Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebenarnya yang dibaca oleh Yunus? Simple saja doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa doa ini dikatakan Rasulullah sebagai doa terbaik? Karena doa ini ibu-ibu mencakup ada 3 unsur penting dalam doa. Pertama apa? Setiap doa kalau mau makbul, pertama harus memuji Allah. La ilaha illa anta. Pujian untuk Allah. Jadi kalau ibarat anak kita pun mau minta tambahan uang jajan, ya, maka anak yang cerdas ini kalau minta dipujinya dulu maknya, dipujinya dulu ayahnya. Udah senang hati, maka dompet pun mudah keluar, kan begitu. Tapi kalau sekiranya kita meminta saat suasana hati orang tua sedang kalut, nah kadang-kadang bukan dapat tambahan, malah kena usir, kan begitu. Maka penting sekali memastikan ketika ingin berdoa, pastikan kita memuji Allah. Kemudian yang kedua, subhanaka. Kunci dalam berdoa adalah sucikan Allah dari segala kekurangan yang mungkin terbayangkan kepada Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Allah tuh maha kuat, gak mungkin Allah lemah. Allah tuh maha kaya, gak mungkin Allah miskin. Allah tuh maha pemberi rezeki, gak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada para hambanya. Bayangkan bagaimana kita sucikan Allah dari segala bentuk sifat buruk. Barulah kata kunci paling penting yang ketiga, inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku ya Allah
tergolong masuk ke dalam kelompok orang-orang yang zalim. Kalau kita mau berdoa, maka perlu ada pengakuan. Pengakuan dari diri kita secara tulus dan ikhlas. Kita ngaku, ya Allah, banyak kali dosaku. Ya Allah, aku yakin apa yang menimpaku ini karena buah dari perbuatanku. Sakit yang menimpaku ini karena gaya hidupku. Ketika kita sadari, ya Allah, segala apa yang tidak mengenakkan hati datangnya justru sebagai buah perbuatan kita, bukan karena Allah ingin menganiaya kita. Yakinlah ibu-ibu, kalau ada 3 unsur dalam apapun doa yang kita ucapkan, insya Allah doa itu akan membawa ijabah dari sisi Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini dia. Ada booster doa berkaitan erat dengan orang yang berdoa. Yakini doa itu, pilih kata-kata paling indah dalam doamu, kemudian tunjukkan pula lah ketika berdoa bagaimana kita ini betul-betul hamba yang merendah, hamba yang lemah, hamba yang tidak mampu apa daya dan upaya kecuali berharap kepada Allah. Ibu-ibu, di dalam surah Maryam, di pembukaan surah Maryam, itu Allah mengabadikan doa Nabi Zakaria. Siapa Zakaria? Nabi Allah. Seorang nabi, usianya sudah di atas 100 tahun. Istrinya sudah 94 tahun. Tapi dia merasa ketika rambut sudah berubah, tulang mulai keropos, kaki pun mulai berat untuk diayunkan. Tapi dia berharap, ya Allah, betapa tidaklah enak kalau aku meninggal tak ada keturunanku. Apa yang kemudian Zakaria lakukan? Dia katakan dalam doanya, Rabbi, inni wahanal azmu minni, washta'ala ar-ra'su syaiba, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambutku udah ubanan, tulangku sudah keropos, aku pun sudah lansia, tapi aku tak pernah putus asa dari berharap ijabah atas doa-doa yang aku panjatkan. Nah, jadi jangan kita katakan, oh itu kan yang berdoa Nabi Zakaria, Nabi Ustaz, ya pasti makbul lah. Tidak. Yang perlu untuk kita pelajari dari kisah-kisah yang Allah abadikan tadi, bagaimana metode mereka dalam berdoa. Itu kita tiru. Bahkan bukan hanya itu, ibu-ibu. Salah satu kunci booster doa bagi kita yang berdoa adalah bagaimana sifat kita dalam keseharian. Kalau kita jagalah diri kita dari yang haram, kita jaga diri kita dari menganiaya orang, maka itu jadi faktor penting sekali agar kita diijabah doa. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, ada 3 manusia yang kalau meminta kepada Allah, Allah nggak akan tolak. Pertama siapa? Doa pemimpin yang adil. Seorang suami sebagai pemimpin di unit terkecil rumah tangga. Kalau dia adil pada istrinya, pada anaknya, pada kedua keluarga besarnya. Ini insya Allah doanya untuk kebaikan anggota dari keluarga itu Allah ijabah. Kenapa? Keadilannya. Yang kedua, siapa? As-saim hatta yaftur. Doa orang yang sedang puasa hingga dia berbuka. Wah. Hebat gak itu ibu? Dengan puasa kita, puasa bukan hanya dalam pengertian kita tak makan tak minum. Puasa dalam artian kita mengontrol diri, jangan sampai kita makan yang haram. Jangan sampai kita pakai pakaian yang haram. Maka insya Allah kita jaga yang halal tadi, itulah yang kita pakai, itu adalah faktor penting doa kita mustajab. Tapi ada yang ketiga, wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang
dianiaya. Kalau kita menganiaya orang, depan multazam pun berdoa. Pakai acting nangis lagi. Tetap juga tidak akan Allah ijabah. Kenapa? Karena doa orang yang teraniaya, apapun agamanya, itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala abaikan. Karena dialah Allah, Tuhan yang Maha Adil. Jadi ini booster. Ketika kita berdoa dalam kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah doa kita makbul. Ibu-ibu, selain booster orang, ada juga booster tempat. Ada tempat-tempat ketika kita berdoa, doa kita sedikit akan lebih dekat diijabah dibanding berdoa di tempat lain. Pertama apa? Termasuk di masjid, di tempat ibadah, termasuk di mihrab. Mihrab itu pengertiannya apa? Bukan mihrab di masjid. Tapi kadang-kadang kita suka di rumah membuat ada satu ruangan untuk musola di rumah. Ini salah satu kebiasaan para sahabat Rasulullah. Supaya rumah kita itu tetap ada berkahnya, ya, masuk aura-aura positif. Sekecil apapun rumah, ya walaupun sudut, kita biasakan taruh sejadah di situ, baca Quran di situ. Nah, tempat yang kita rutinkan beramal ibadah di sana, tempat itu ketika kita berdoa, itulah yang kemudian lebih dekat untuk diijabah Allah. Bagaimana Maryam, ibunda dari Isa alaihissalam. Maryam ini kan dari kecil, dari bayi, sudah bernazar maknya. Kalau anakku lahir, dia jaga masjid. Biasakan kalau marbot itu yang laki-laki aja, Bu, ya. Tapi Maryam, ini seorang anak gadis, dari bayinya sudah dinazarkan oleh ibunya. Anakku ini jaga masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Dan Maryam membuat di kamarnya ada mihrab. Tempat khusus dia berdoa, ngaji, berzikir. Dan dikatakan di antara karomah yang Allah berikan kepada Maryam itu apa? Malaikat sering datang. Jadi di sini penting sekali. Ya, apalagi kalau rumah kita besar. Ada tempat memungkinkan space untuk kita buat semacam musola. Itu bagus sekali. Ya. Bahkan alhamdulillah di tempat ini, di hall ini tetap ada tempat disiapkan untuk sholat. Ini satu hal yang positif. Kenapa? Beda kita berdoa di tempat, ya, ini memang dikhususkan, diniatkan untuk tempat ibadah dengan tempat yang biasa. Termasuk tempat yang istimewa, tempat-tempat yang ada di tanah haram. Masjidil Haram kah? Ya, saat mencium Hajar Aswad kah? Depan multazam kah? Atau di Masjid Nabawi kah? Di Raudhah kah? Ya. Ini tempat-tempat istimewa. Ya. Termasuk jamaah rahimakumullah, tempat yang mustajab itu, ya, tempat-tempat di mana biasa orang melaksanakan, ya, kebaikan. Makanya dikatakan ibu-ibu, barang-barang kita yang kita pakai saat kita masih hidup, nanti saat kita sudah meninggal, barang-barang itu akan kehilangan kita. Bukan kita yang kehilangan dia. Kalau kita biasa pergi ke masjid pakai sendal, nanti saat kita sudah meninggal dunia, sendal itu merindukan yang makainya. Kenapa? Dia selalu gunakan aku untuk ketaatan. Nah, maka dari itu, ini tempat-tempat yang istimewa, tempat zikir, tempat, ya, biasa orang pengajian, ini juga sesuatu yang baik, positif. Termasuk booster dalam doa, ada yang berkaitan dengan waktu. Waktu. Ya. Antara azan dengan iqamah, doa tidak akan tertolak, dikatakan. Sebaik-baiknya waktu berdoa adalah ketika sujud. Karena di momen itu kita merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat kita kemudian ada waktu di hari Jumat, ba'da asar, sebelum terbenamnya matahari. Itu termasuk waktu mustajab. Baru saja kita lewati 10 hari terbaik dalam setahun. Itulah
tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi bukan puasa saja, bukan sedekah saja, semua amal kebaikan termasuk doa. Jadi bisa kita simpulkan ibu-ibu, agama menyuruh kita untuk jadi orang yang punya impian besar. Tapi ingat, impian besar itu takkan bisa kau peroleh kecuali dengan 3. Tingkatkan kemampuanmu, optimalkan ikhtiar dan usahamu, dan jangan lupa kuatkan itu semua dengan doa. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Dan bagian terakhir, kadang-kadang kita sampai pada sebuah posisi, mungkin kita bertanya, udah lama aku berdoa Ustaz, tapi sampai sekarang kok gak diijabah-ijabah. Sampai akhirnya kita semacam frustasi dan kehilangan harapan. Untuk apa lagi berdoa? Sudah lama didoakan, tidak juga Allah ijabah. Hitung-hitungan rumusan doa disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, di mana Rasulullah pernah mengatakan, doa yang kita panjatkan akan diijabah Allah dengan 3 bentuk. Jadi jangan kita menganggap doa itu nggak diijabah, karena bentuk bagaimana Allah menjawab doa kita banyak bentuknya, ibu. Pertama apa? Allah ijabah dengan memberikan pada kita sesuai yang kita minta. Kita minta bertambah harta, dikasih hartanya bertambah. Kita minta supaya sehat, Allah kasih fisik kita pun sehat. Kita minta ya keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah kasih sesuai yang kita minta. Tapi ibu-ibu, tak semua doa Allah ijabah sebagaimana yang kita minta. Terkadang doa-doa kita diijabah Allah dengan cara apa? Gara-gara doa itu Allah urungkan takdir buruk yang sebenarnya disiapkan untuk menimpa kita. Gara-gara kita berdoa, gak jadi turun takdir buruk itu. Makanya dikatakan, wala yadfa'ul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir buruk kecuali doa. Jadi kadang kita minta, Allah nggak ngasih apa yang kita minta. Tapi dengan doa itu, sesuatu yang buruk yang seharusnya menimpa kita nggak jadi turun gara-gara doa kita. Nah, jadi jangan kita langsung cepat-cepat mengatakan, nggak mustajab kok doa ini. Berapa banyak takdir buruk menanti untuk turun gara-gara doa nggak jadi turun. Tapi yang paling menarik yang ketiga, ibu-ibu, sebagai penutup pengantar hari ini, kadang-kadang Allah ijabah doa kita dengan bentuk apa? Disimpan doa kita itu sebagai pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Bisa ditimbang, ini lebih banyak nih perbuatan buruknya. Rupanya ada cadangan. Doa-doa yang belum diijabah itu dikumpulkan untuk memberatkan timbangan amal kita. Maka tidak ada ruginya berdoa. Namun tentunya, apalah nilai doa bagi mereka yang tak punya impian dan harapan. Apalah nilainya doa bagi yang gak pernah berikhtiar dan berusaha. Apalah nilainya doa kalau kita tidak selaraskan doa dengan meningkatkan kemampuan dan wawasan yang kita miliki. Saya kira ini sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.